Shalom sahabat Itus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, pada perjumpaan kita kali ini saya melanjutkan kembali serial dari Efesus pasal 6. Kalau minggu yang lalu kita belajar bagaimana kewajiban seorang anak terhadap orang tua dari Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hari ini kita fokus kepada Efesus 6 ayat yang keempat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur buat waktu yang sudah kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Bila Tuhan kau ambil bagian, memberkati setiap kami. Sehingga firman-Mu sungguh-sungguh boleh memberkati setiap kami. Terutama kami sebagai orang tua. Bapa, pakai hamba-Mu yang sebagai alat-Mu yang sangat terbatas ini, kau urapi. Sehingga jam yang boleh kami gunakan hari ini, jam yang sangat memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sahabat, kita baca satu ayat dari Efesus 6 ayat yang keempat. Efesus 6 ayat 4 demikian firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini sebuah ayat yang sungguh menarik untuk kita pikirkan. Dikatakan bapak-bapak tidak boleh membangkitkan amarah untuk anak-anaknya. Dalam Kolose pasal 3 ayat 21. Kolose 3 ayat 21, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan, diberkati yang membaca, mendengarkan, serta merenungkannya. Pada masa kini, sahabat, banyak orang tua sulit menjalankan fungsinya. Dan juga banyak anak-anak yang bingung bagaimana harus berlaku sebagai anak. Setiap orang tua pasti menghendaki, menginginkan anak-anaknya taat dan hormat kepada mereka. Keinginan ini hanyalah ambisi orang tua semata-mata jika anak-anak tidak dididik atau diberitahu bagaimana caranya untuk taat. Nah, agar keinginan ini menjadi proyek keluarga, Paulus mengajak kepada kita. Beliau memaparkan bagaimana tugas dari orang tua, sahabat. Apa sih kewajiban orang tua terhadap anak? Dalam Efesus 6 ayat 4 tadi dikatakan, jangan bangkitkan amarah anak-anak. Artinya tidak menyakiti hati anak-anak. Kita tahu sahabat dalam Mazmur 127, ya ayat 3 sampai 4 kita melihat. Anak itu adalah milik pusaka yang Allah berikan kepada orang tua. Anak itu adalah reward dalam versi bahasa Indonesia dalam Mazmur 127 ayat 3, upah bagi orang tua. Dalam bahasa Inggris reward, ya suatu hadiah, ya sebuah kebahagiaan. Jadi anak bukan korban cinta antara bapak dan ibu. Jadi kita melihat di sini sahabat, orang tua, khususnya bapak, ayah, bertugas mendidik karena ayah adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Mendidik anak bukan tugas yang mudah. Sehingga Paulus tadi mengingatkan kepada kita, memberikan peringatan agar supaya didikan-didikan yang diberikan oleh orang tua itu tidak menimbulkan amarah bagi anak-anaknya. Artinya tidak membuat anak-anak itu tawar hati, sahabat. Anak itu bukan robot yang hanya menerima dan mengerjakan hal-hal yang dikehendaki oleh orang tuanya. Karena itu sebagai orang tua, kita harus memperlakukan anak-anak seperti Tuhan Yesus memperlakukan umat yang Ia kasihi. Kalau Allah begitu mengasihi manusia, walaupun manusia itu berdosa, kasih itu diwujudkan. Begitu pula sebagai orang tua, sahabat. Dan hal ini yang perlu kita pahami. Jadi didiklah anak-anak kita. Ya,
dengan sikap yang benar, sahabat. Tidak menyakiti hati anak-anak. Sebagai orang tua kita sadar, otoritas seorang ayah bukanlah otoritas tanpa batas. Ya, kita cuma dititipin. Ya, Allah meminta kepada kita, rendahkanlah diri kita satu dengan lain. Tunduklah. Seperti saya katakan Senin yang lalu. Jadi kita tidak hanya menuntut orang lain tunduk kepada kita juga belajar tunduk merendahkan. Dan kita sadar juga, anak itu milik pusaka dari Allah yang dititipkan sebuah hadiah, sebuah upah, sebuah reward, sebuah penghormatan yang Tuhan berikan. Jadi otoritas kita sebagai ayah bukanlah otoritas tanpa batas. Kita sadar. Dalam diri setiap anak itu ada kepribadian. Ada kepribadian yang harus dihormati oleh orang tua. Sehingga sebagai orang tua kita tidak boleh merendahkan, memberikan sindiran atau ejek-ejekan yang membuat dia sakit hati dan sekaligus membangkitkan amarah. Seringkali kita mendengarkan orang tua berkata-kata yang tidak pantas pada anak-anaknya, bahkan kebun binatang keluar, anak-anak dicaci maki, bahkan dikata-katain bodoh, goblok, anak yang macam-macam, bahkan anak durhaka segala macam. Kata-kata bukan kata-kata yang membangun. Sahabat, karena itu kita diminta sebagai orang tua dikatakan ada perintah untuk mendidik anak. Ya, dikatakan tadi dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ada perintah untuk mendidik anak, sahabat, dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Itu betapa pentingnya seorang ayah menjadi pribadi yang lembut, pendidik yang sabar. Dan senjata utamanya adalah ajaran dan nasihat yang menolong anak tersebut untuk mengenal Tuhan. Didiklah anak-anak kita dalam kasih Allah sebagai pribadi yang utuh. Itu yang Tuhan mau, sahabat. Jadi, sahabat, kita melihat di sini. Kalau kita melihat apa yang terjadi di zaman Paulus, di mana ya ada istilah patria potestas, kuasa mutlak yang dimiliki oleh orang tua. Ya, kuasa mutlak ini juga dimiliki, ya, di mana setiap orang tua bisa menyalahgunakan itu. Nah, dalam dunia yang demikian, Paulus memberikan nasihat untuk memperhatikan keharmonisan dalam hubungan anak, orang tua, serta kita bagaimana orang tua terhadap anak. Anak-anak harus menaati orang tua meskipun mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Walau itu tidak menyenangkan, anak-anak harus menaati orang tua sebagai wujud ketaatannya pada firman Tuhan. Anak harus menghargai orang tua yang telah melahirkan, membesarkan, serta mendidik mereka. Nah, ketaatan ini akan mendatangkan berkat dan umur panjang. Itu sudah saya sampaikan Senin yang lalu. Sebaliknya sahabat, sebagai orang tua tidak boleh membangkitkan amarah, bikin anak itu tawar hati melalui perkataan atau perbuatan yang kasar. Menghina, meremehkan, menindas atau melecehkan mereka. Sebaliknya sebagai orang tua kita harus mendidik sebagai ayah yang diberikan kepercayaan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab bagi pendidikan jasmani dan rohani anak-anak. Sahabat yang saya kasih, jadi bila setiap anggota keluarga memiliki hubungan yang harmonis, maka keluarga akan bahagia. Ini yang Tuhan mau. Karena itu bangunlah hubungan yang harmonis dengan anak-anak kita dalam rasa takut akan Tuhan. Sahabat, kita melihat begitu banyak hal-hal yang sangat menyedihkan ketika kita bicara hubungan orang tua dengan anak, sahabat. Hari ini kita diingatkan
betapa pentingnya kita memiliki sikap yang benar terhadap anak, sahabat. Ya, sahabat, kita tahu, sekali lagi saya tekankan, otoritas seorang ayah bukanlah otoritas tanpa batas. Apa yang membedakan keluarga Kristen dengan keluarga lainnya? Otoritas yang tertinggi bukanlah manusia, tapi Tuhan Yesus. Karena itu relasi antar anggota keluarga, baik antar suami dan istri maupun antar orang tua dan anak, semuanya berlandaskan kasih Kristus. Jadi kita melihat di sini, ya sebagai orang tua, kita betul-betul sadar, ya bagaimana kasih itu memampukan kita sebagai orang tua. Ya, anak-anak betul-betul mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya yang lebih dahulu belajar tentang hidup. Dalam proses pertumbuhannya anak-anak belajar menemukan diri dan menghadapi hal-hal baru dalam bimbingan orang tuanya. Sebagai ayah tidak boleh menyakiti anaknya, tapi justru anak-anaknya dibimbing dalam kelemah lembutan sehingga anak dapat menyaksikan kebenaran dalam diri ayahnya. Teguran dan nasihat itu dimengerti oleh anak-anak, bukan sebagai satu hal yang membatasi keinginan dan perkembangannya, tapi mempersiapkan dan menempah anak-anak menjadi mandiri dalam lingkungan dan zamannya. Dan itu makna mendidik, edukasi dari kata ek dan dukari. Ek itu keluar, dukari itu melepaskan anak itu keluar, itulah mendidik. Keluarga bahagia adalah keluarga yang setiap anggota keluarganya betul-betul hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan dan mempersilahkan Tuhan itu hadir dalam keluarganya. Kiranya yang saya bagikan ini menolong kita sebagai orang tua. Dan kita sadar Tuhan hanya andalan kita. Izinkan Tuhan yang memampukan kita. Ya, sahabat, di tengah-tengah krisis yang sedang terjadi dalam hal kasih, mari kita belajar alirkan kasih itu. Meski kita punya alasan mungkin untuk bersikap tidak benar terhadap anak-anak, kiranya pemikiran ini boleh menjadi pemikiran kita bersama. Jangan bikin anak sakit hati. Kita lihat begitu banyak tokoh-tokoh dunia karena disakiti oleh orang tuanya. Dalam kepemimpinannya penuh dengan kebencian dan kekerasan. Anak-anak kita ke depan sangat ditentukan dari sikap kita sebagai orang tua. Anak itu mau jadi apa? Orang tua yang menentukan. Karena itu dalam usia emas, didiklah anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh Kau berikan bagi kami. Bila kami boleh dimampukan sebagai orang tua yang baik. Kami boleh belajar untuk mendidik anak kami dengan cara yang benar, yaitu dalam ajaran dan nasihat yang sudah Kau berikan bagi kami. Berkati setiap ayah, setiap ibu, setiap orang tua dengan berkat Tuhan. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati sahabat.